Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas secara lengkap materi bangun ruang, yaitu pengertian bangun ruang, jaring-jaring bangun ruang, luas permukaan, volume, dan contoh soal bangun ruang. Matematika kelas 6 SD atau MI semester 2. Bangun ruang yang pertama yaitu kubus. Kubus adalah bangun ruang sisi datar yang memiliki 6 sisi yang sama panjang. Setiap sudut kubus membentuk garis bidang 90 derajat. Seperti yang kita lihat pada gambar, jaring-jaring kubus terdiri dari 6 buah persegi. Luas permukaan kubus yaitu 6 kali sisi kuadrat. Kenapa 6? Karena kubus memiliki 6 sisi yang sama. Kemudian volume kubus yaitu sisi pangkat 3. Supaya lebih jelas, perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui sebuah kubus tanpa tutup memiliki panjang sisi 8 cm. Berapakah luas permukaan dan volume kubus tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa untuk mencari luas permukaan kubus yaitu 6 kali sisi kuadrat. Tetapi karena di sini kubusnya tanpa tutup, maka rumus luas permukaannya adalah 5 kali sisi kuadrat. Karena panjang sisinya 8 cm, maka 5 dikali 8 kuadrat. 8 kuadrat itu artinya 8 dikali 8 sama dengan 64. Jadi 5 dikali 64 sama dengan 320 cm persegi. Selanjutnya volume kubus yaitu sisi pangkat 3 sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi. Sisinya kan 8, jadi 8 dikali 8 dikali 8 sama dengan 512 cm kubik. Yang kedua, balok. Balok adalah bangun ruang yang memiliki 6 sisi yang mempunyai ukuran panjang dan lebar yang berbeda. Apabila balok dibuka, maka jaring-jaringnya terlihat seperti pada gambar ini. Perhatikan gambar balok tersebut. Panjang, lebar, dan tinggi itu saling memiliki pasangan. Jadi, untuk mencari luas permukaan balok, kita bisa gunakan rumus 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Karena panjangnya ada 2, lebarnya ada 2, dan tingginya ada 2. Jadi perhatikan rumusnya pasti panjangnya 2, lebarnya 2, tingginya 2. Mau dibolak-balik juga hasilnya akan sama ya. Untuk selanjutnya volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah balok tanpa tutup memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi berturut-turut adalah 20 cm, 6 cm, dan 11 cm. Tentukan luas permukaan dan volume balok tersebut. Rumus luas permukaan balok kan adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Tetapi pada soal diketahui baloknya tanpa tutup. Kita lihat di sini alas itu kan pasti berhadapan dengan tutup. Alasnya itu panjang kali lebar. Jadi tutupnya pasti panjang kali lebar juga ya. Berarti panjang kali lebarnya tidak usah dikali 2 karena tutupnya tidak ada. Jadi kita bisa gunakan rumus panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Kita masukkan panjangnya 20, lebarnya 6 ditambah 2 kali panjangnya 20 dikali tingginya 11 ditambah 2 kali lebarnya 6, tingginya 11. Nah, apabila dijumlahkan maka hasilnya adalah 120 ditambah 440 ditambah 132 sama dengan 692 cm persegi. Selanjutnya untuk mencari volume balok kita bisa gunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 20 dikali 6 dikali 11 sama dengan 1320 cm kubik. Yang ketiga, prisma. Prisma adalah bangun ruang yang memiliki alas dan bidang atas sejajar dan mempunyai selimut sisi.
Prisma adalah bangun ruang segi banyak. Ada prisma segitiga seperti yang kita lihat pada gambar dan jaring-jaring prismatik segitiga seperti pada gambar. Ada juga prisma segi empat. Prisma segi empat itu contohnya adalah balok dan kubus seperti pada gambar ya. Nah, ada juga prisma segi 5, prisma segi 6, dan prisma lingkaran. Jadi, tabung itu termasuk ke dalam prisma lingkaran. Untuk mencari luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Sedangkan volume prisma adalah luas alas dikali tinggi. Nah, luas alasnya ini tergantung alasnya prisma ya. Kalau alasnya berbentuk segitiga, maka gunakan rumus alas segitiga. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan luas permukaan dan volume prisma segitiga berikut. Kita lihat pada gambar, alasnya berbentuk segitiga yang mempunyai sisi 12 cm, 5 cm, dan 13 cm. Sedangkan tinggi prismanya yaitu 20 cm. Kita masukkan rumus luas permukaan prisma, 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. 2 kali luas alasnya kan berbentuk segitiga, maka luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi, ditambah keliling alasnya kan berbentuk segitiga. Nah, keliling segitiga itu sisi ditambah sisi dikali tinggi prisma. 2 dikali setengah dikali 5 dikali 12 ditambah 12 ditambah 5 ditambah 13 dikali tinggi prismanya 20 sama dengan 20 dikali 30 ditambah 600. Nah, jadi luas permukaan prismanya adalah 660 cm persegi. Selanjutnya, untuk mencari volume prisma, kita bisa gunakan rumus luas alas kali tinggi prisma. Luas alasnya kan berbentuk segitiga, jadi kita gunakan rumus setengah alas kali tinggi. Nah, 30 dikali 20 sama dengan 600 cm kubik, karena volume jadi pangkatnya kubik. Bangun ruang yang keempat adalah limas. Limas adalah bangun ruang sisi banyak. Kenapa? Karena alasnya bisa segitiga, segi empat, dan lainnya. Dan sisi tegaknya itu berbentuk segitiga. Tapi limas ini berbeda dengan prisma ya. Kalau prisma kan mempunyai tutup, kalau limas tidak. Nah, ternyata kerucut juga adalah contoh dari limas loh, yaitu limas lingkaran. Rumus luas permukaan limas yaitu luas alas ditambah N dikali luas sisi tegak, yang dimana N-nya ini adalah banyak sisi pada alas tersebut. Kemudian volume limas adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan luas permukaan dan volume limas persegi panjang berikut. Kita masukkan rumusnya, luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah N dikali luas sisi tegak. Karena alasnya berbentuk persegi panjang, maka luas alasnya adalah panjang kali lebar ditambah N-nya itu karena persegi panjang berarti memiliki dua sisi yang berpasangan ya. Jadi kita gunakan rumus 2 kali luas segitiga 1 ditambah 2 kali luas segitiga 2. Jadi panjang dikali lebar ditambah 2 kali setengah alas kali tinggi ditambah 2 kali setengah alas kali tinggi. Karena kan limas itu sisinya berbentuk segitiga ya. Kemudian panjangnya 21 dikali 7 ditambah 2 dikali setengah dikali alasnya kan 21, tingginya 28 ditambah 2 dikali setengah dikali 7 dikali 28. Tinggi segitiganya ya 28 ini sama dengan 147 ditambah 588 ditambah 166. Hasilnya adalah 931 cm persegi. Selanjutnya, untuk mencari volume limas sama dengan 1/3 dikali luas alas kali tinggi limas. Sama dengan 1/3 dikali luas alasnya kan persegi panjang, jadi luasnya panjang kali lebar dikali tinggi limas ya, bukan tinggi segitiganya. Nah, jadi 1/3 dikali 21 dikali 7 dikali tinggi limasnya 20 sama dengan 1225 cm kubik.
Yang kelima, tabung. Tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang terbentuk oleh dua buah lingkaran yang sejajar dan selimut berbentuk persegi panjang. Tabung memiliki 3 sisi dan 2 rusuk. Apabila sebuah tabung dibuka, maka jaring-jaringnya terlihat pada gambar. Rumus luas permukaan tabung yaitu 2πr kuadrat ditambah 2πrt atau 2πr dikali r tambah t. Kenapa 2πr? Karena dia memiliki dua lingkaran. Selanjutnya volume tabung. Rumus volume tabung yaitu pi kali r kuadrat kali t. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal berikut ini. Tentukan luas permukaan dan volume tabung di bawah ini. Luas permukaan tabung sama dengan 2πr dikali r ditambah t. 2 dikali pi-nya kita buat 22/7 karena terlihat pada gambar jari-jarinya adalah 7. 7 adalah kelipatan dari 7. 22/7 dikali 7 dikali 7 ditambah 28 sama dengan 2 dikali 22 dikali 7 ditambah 28 sama dengan 1540 cm persegi. Selanjutnya untuk mencari volume tabung sama dengan pi r kuadrat kali t. Nah, kita gunakan pi-nya adalah 22/7 ya, karena jari-jarinya kelipatan 7. 22/7 dikali 7 kuadrat atau 7 dikali 7 dikali 28 sama dengan volume tabungnya adalah 4312 cm3. Bangun ruang yang keenam yaitu kerucut. Kerucut adalah limas yang beralas lingkaran, memiliki dua sisi, satu rusuk, dan satu titik sudut. Sisi tegak kerucut atau selimut kerucut berbentuk segitiga atau juring lingkaran. Apabila sebuah kerucut dibuka, maka jaring-jaringnya akan terlihat seperti pada gambar. Luas permukaan kerucut sama dengan pi r kuadrat ditambah pi rs atau luas permukaan sama dengan pi r dikali r ditambah s. S ini adalah garis pelukis atau garis miring. Kemudian volume kerucut sama dengan 1/3 dikali volume tabung. Kenapa kita tulis volume tabung? Karena apabila kerucut ini dibuka, maka selimutnya ini 1/3-nya selimut tabung. Maka volume kerucut sama dengan 1/3 dikali pi r kuadrat dikali t. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan luas permukaan dan volume kerucut di bawah ini. Nah, untuk mencari luas permukaan sama dengan pi r dikali r ditambah s. Kita gunakan pi-nya 22/7 karena r-nya kelipatan 7. 22/7 dikali 7 dikali 7 ditambah s atau sisi miringnya ini adalah 25 cm. Jadi luas permukaan kerucut sama dengan 704 cm persegi. Selanjutnya untuk mencari volume kerucut sama dengan 1/3 dikali pi r kuadrat dikali t. 1/3 dikali 22/7 dikali 7 pangkat 2 atau 7 kali 7 dikali tinggi kerucutnya ini 24 sama dengan volume kerucutnya adalah 1232 cm3. Bangun ruang yang ketujuh yaitu bola. Bola adalah bangun ruang yang memiliki satu sisi lengkung. Nah, kita lihat pada gambar. Bola memiliki luas permukaan 4 kali pi kali r kuadrat dan volume bola sama dengan 4 kali volume kerucut. Kenapa dikali volume kerucut? Karena ternyata bola ini adalah 4 kerucut. Apabila digabung maka membentuk bola. 4 dikali 1/3 pi r kuadrat dikali r, karena kan dia tidak memiliki tinggi. Tingginya juga berbentuk jari-jari ya. Jadi pakai r bukan pakai t, sama dengan 4/3 dikali pi r pangkat 3. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan luas permukaan dan volume bola di bawah ini. Kita masukkan luas permukaan bola sama dengan 4 pi r kuadrat. 4 dikali pi-nya kita gunakan 22/7 karena 14 adalah kelipatan 7. 4
14 kuadrat sama dengan 14 dikali 14. Jadi luas permukaan bola adalah 2464 cm persegi. Selanjutnya untuk mencari volume bola sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Volume bola sama dengan 4/3, pi-nya 22/7 dikali 14 pangkat 3 atau 14 dikali 14 dikali 14 sama dengan 11.498,6 cm3. Baik, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.